Ramadan tiba. Perbedaan kata siam dan saum, baik dari segi istilah ya, dua-duanya bahasa Arab dan dua-duanya bermakna menahan ya. Menahan. Cuma memang penjelasannya tadi Dr. Yusri itu kalau saum itu lebih tinggi derajatnya. Ya. Begitu. Ya, kenapa saum lebih tinggi derajatnya? Karena kalau siam itu hanya menahan makan minum saja, ya, dan tidak berhubungan seksual suami istri bukan hari puasa. Tapi kalau saum bukan hanya menahan ketiga itu, tapi juga menahan untuk bicara yang tidak baik, ya, menahan mata, menahan kaki, menahan seluruh panca indera seperti yang kita bahas kemarin ya, tentang 3 macam puasa menurut Imam Al-Ghazali ya, yaitu puasa umum, puasa khusus, bil khusus, tingkat ke ibadah dalam siam ya, tingkat ibadahnya dalam berpuasa lebih lebih luas ya. Luas ya, lebih tinggi lah begitu ya. Ya, karena dia bukan hanya menahan makan minum, tapi juga mampu menahan yang lain ya dalam menghindari ya berbagai hal-hal yang dilakukan. Nah, terkait juga tadi ada satu kata kunci juga adalah keikhlasan. Ya. Jadi saum yang dilakukan itu atau siam itu kalau tidak ikhlas ya tidak ada apa-apanya gitu ya. Nah, cuma ini kan ukuran tentang keikhlasan itu ya. Bagaimana itu? Yang mana disebut ikhlas? Apakah ikhlas itu kalau tidak mengeluh tapi selalu meludah? Misalnya, ya. Tidak mengeluh lapar, tidak mengeluh ini, tapi selalu ketawa pun susah. Seperti ada beban ya Ustaz ya? Iya, itulah. Ada beban berat. Iya. Tapi menarik Ustaz Ishak tadi, karena memang kan untuk ibadah puasa itu kan berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah puasa itu kan mungkin lebih abstrak ya. Kalau yang lain itu kan lebih kelihatan seperti sholat. Jadi kalau dia tidak sholat kelihatan dia tidak. Tapi kalau berpuasa kalau dia tidak ikhlas, dia bisa coko-coko. Itu saya lihat banyak yang viral itu coko-coko alasan mau cuci muka, padahal dia juga sekaligus minum. Ya, sekaligus minum. Itu kan seperti tadi Ustaz Ishak sampaikan bahwa di sinilah mungkin juga komitmen dan keikhlasan yang dibutuhkan. Iya, itu terkait dengan coko-coko tadi. Saya tadi ini pulang dari kampus sehingga di McD drive-thru ya. Nah itu kan saya beli makanan minuman. Itu kan saya lihat dia kan sudah pagari ininya ya, dindingnya. Jadi tapi dari tempat beli drive-thru itu banyak orang di dalam yang lagi makan. Ya. Nah, saya berpositif thinking saja bahwa yang perempuan itu berarti dia lagi haid begitu ya. Yang laki-laki itu yang makan di laut barangkali bukan non muslim gitu ya. Saya kira nih Ustaz Ishak ini masuk tadi kategori Asia menjadi saum. Tingkatan bagaimana kita juga melihat sesuatu itu tidak boleh negatif thinking dengan puasa kita, tapi harus kita positif thinking. Ini juga menyehatkan. Tapi saya heran juga karena ada 2 perempuan pakai jilbab keluar dari sana dan dia lihat-lihati saya. Saya dalam hati berkata, mungkin dia bilang, kenapa ini Ustaz ini beli makanan siang-siang di McD. Ya, nah itulah yang kita coba untuk diskusikan beberapa hari ini bahwa tantangan itu ya, tantangannya. Dan itu ketika kita berpuasa bukan untuk siapa-siapa, ya terserah deh.
kau menganggap saya ini puasa atau tidak, ya terserah gitu. Tapi saya kan, maksud saya kepada Allah itu yang tahu adalah saya dan Tuhan gitu ya. Nah itu mungkin apa namanya ya, bagaimana mengukur keikhlasan itu yang ketika dan kita tidak bisa prejudis ya, maksudnya mencurigai orang. Ih, si Anu itu tidak puasa, si Anu itu kuat sekali saya lihat. Barangkali dia tidak puasa. Itu kan kalau ada curigation, ada curiga-curiga. Seperti itu kan karena puasa itu antara apa namanya ya, antara hamba dengan Tuhannya gitu ya, yang karena itu tadi saum yang dimaksud Dr. Yusri itu adalah betul-betul harus dengan keikhlasan menjaga pancaindera, bahkan termasuk menjaga pikiran sebenarnya. Ya, itu masuk kategori saum itu, artinya menahan apa pikiran-pikiran yang kurang baik gitu ya. Ya, tapi saya juga merasa tidak mungkin itu cewek tadi berkata ini Pak Ustaz puasa atau tidak. Cuma kan maksudnya dari pandangannya itu lewat di depan. Itu kan melihat-lihat baru sambil bisik-bisik sama temannya. Nah, kalau misalnya berpikiran positif, ya kan mungkin dia cerita saja. Tapi kok dia lihat-lihat gitu kan. Jangan-jangan mahasiswa yang pernah kita ajar. Ya. Kalau dibawa ke positif dia bilang, oh barangkali dia naksir sama saya karena saya gagal misalnya. Aduh, lupa yang di rumah. Tapi Ustaz Ishak, juga ada yang mengatakan, tadi saya coba buka-buka juga berkatakan bahwa kita juga itu tidak dibenarkan untuk menyampaikan kepada orang bahwa saya lagi berpuasa. Oh ya, betul. Ya, betul. Gimana itu? Nah itulah, jadi itu tadi bagaimana mengukur keikhlasan itu ya. Nah, kalau misalnya sudah menyampaikan diri, jangan kau ribut, saya lagi puasa, jangan kau begitu, saya kan lagi puasa. Ya, jadi apa namanya? Apakah itu misalnya dianggap tidak ikhlas gitu ya? Karena dia menyampaikan ke orang bahwa saya lagi berpuasa begitu. Tapi kan sebenarnya. Tapi Pak Is, bisa bagaimana? Pak Is. Ya, bagaimana ya? Silakan. Bisa Ustaz. Itu bisa begini. Umpamanya Ibu Dokter Jana bergosip gitu. Ya, misalnya. Misalnya bilang, itu Ustadz Ishak begini. Saya orang lagi puasa ini aku ceritain tidak baik umpamanya. Oh iya. Boleh saja. Iya. Berarti itu jadi masuk. Kita bukan untuk saya rasa mereka sudah tahu, tapi ini untuk menegaskan dengan yang pembicara yang kita hadapi. Iya. Jangan sih puasa kita tidak. Puasa kita jangan gosip. Saya ini mengurangi bertemu sama siapa kalau mau gosip. Iya. Berarti itu bagian dari dakwah ya, dakwah gitu ya. Ya, justru itu bisa berpahala ya. Ya. Jadi misalnya mengingatkan orang lain ya untuk tidak amar ma'ruf nahi mungkar gitulah ya. Justru itu bisa dianggap ini. Makanya saya kemarin juga ada nonton dialog pertanyaan dari para pelawak ke UAS ya, Ustaz Abdul Samad. Dia bilang bagaimana ini pertanyaan, bagaimana ini Ustaz? Kita ini kan melawak, kadang bercerita hal-hal yang bohong, padahal kita lagi puasa ini, ya kan? Supaya maksudnya niatnya itu supaya orang terhibur. Boleh enggak itu tidak apa-apa kita melawak orang terhibur, tapi sebenarnya yang diceritakan itu adalah tidak benar. Nah, jadi jawabannya Ustaz Abdul Samad, dia bilang kalau Anda bercerita itu misalnya ya, saya itu kemarin itu pergi dari sana, padahal Anda tidak dari sana. Tapi kalau Anda menceritakan, ada orang di sana yang sedang begini, kemudian orang lagi tertawa, itu berarti tidak apa-apa karena itu bagian dari ilustrasi, ya. Tapi kalau Anda menceritakan sesuatu seakan-akan Anda berada di sana, ya, tapi kemudian sebenarnya tidak, itu berarti dianggap
Anda berbohong gitu. Kalau Anda berbohong sementara puasa, berarti nilai puasanya berkurang, bukan batal gitu ya, tapi berkurang gitu ya. Nah, atau misalnya menggunakan ilustrasi-ilustrasi, cerita-cerita yang kemudian itu bisa menyinggung orang, ya, bisa menyinggung orang. Padahal sebenarnya niatnya untuk menghibur, gitu kan? Jadi apalagi kalau misalnya menyebut nama-nama orang itu dengan nama yang jelek, tapi kemudian orang tertawa, kan dia diminta untuk panggil nama yang baik, ya. Ya, jadi tapi ternyata bahwa ya sepanjang itu memang saling dimaklumi, ya, yang namanya pelawak ya memang begitu membuat orang jadi terhibur gitu, ya. Ya, itu kira-kira. Jadi kembali kepada tema kita ya terkait dengan prioritas dalam berpuasa. Jadi intinya adalah bagaimana mampu menahan seluruh panca indera gitu ya dari hal-hal yang bisa menimbulkan pengurangan ya dalam ibadah puasa yang kita lakukan. Kita supaya ikhlas itu ya. Ya, bagaimana caranya supaya puasa yang kita lakukan itu ikhlas? Apakah kalau kita berkata, ikhlas dah itu saya? Katanya kalau sudah disebut itu tidak ikhlas katanya. Justru tidak ikhlas. Tapi bagaimana dengan menyumbang? Bagaimana dengan menyumbang, Ustadz? Nah, itu kan kalau menyumbang disebut nama, apakah itu ikhlas? Makanya biasa ada apa Pak Is? Ada itu Ustadz, yang isi amplop. Saya mengisi amplop yang tidak ada namanya. Ya, itulah. Atau Allah. Dia sebut hamba Allah. Saya itu. Jadi kalau dia bilang saya itu berarti tidak ikhlas nih. Iya. Jadi makanya ada biasa orang, bagusnya itu hamba Allah nih, banyaknya sumbangannya. Banyak semuanya. Padahal banyak orang itu. Ya, kalau katanya motivasi, boleh saja kalau motivasi saja ya. Artinya disebut tapi alasannya motivasi supaya orang lain juga terdorong. Itu boleh saja ya. Ya, sama dengan Ustadz, upload di Facebook, di medsos, ya kan? Lagi salat tarawih, di-upload. Itu kan apakah itu salat tarawihnya ini atau tidak? Ya, dibagi-bagi di grup gitu kan. Jadi kalau menurut saya semua tergantung niatnya, Ustaz. Innamal a'malu binniyat gitu ya. Jadi ketika misalnya di-upload, ketika misalnya disuruh sebut namanya, ya niatnya itu kan bukan untuk supaya bangga-bangga begitu ya. Niatnya misalnya ya saya menyumbang itu karena Allah. Kalau misalnya disebut bukan berarti menunjukkan bahwa saya lebih mulia dari orang, tapi itu seperti tadi Ustadz Hamid katakan sebagai motivasi gitu ya. Nah, sebagai motivasi atau sebagai syiar atau sebagai dakwah. Sama dengan upload di medsos. Ya itu juga niatnya untuk syiar gitu kan. Syiar ya, kalau syiar bukan mau supaya dikata, supaya followersnya banyak, supaya bukan itu. Nah, tapi kadang juga kalau misalnya ada kita upload banyak like-nya, itu senang juga. Nah, apakah itu sudah masuk atau merubah keikhlasan? Kalau tidak ada yang like, itu marah-marah. Nah, di situ mungkin bisa dibedakan apakah ikhlas. Jadi karena ukuran keikhlasan itu memang yang menentukan kalau menurut saya hanya diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sama dengan puasa ini. Jadi yang kita lakukan itu kan memang dengan penuh keimanan dan kuncinya adalah hanya mengharapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan wahtisaban ya. Jadi imanan wahtisaban. Jadi keimanan dan memang hanya mengharap dari Allah. Jadi semua kegiatan yang dilakukan tidak ada niat lain selain dari Allah, itu pasti itulah ikhlas.
Jadi kalau kita mengajar Ustadz menunggu ki honor tidak ikhlas kayak itu. Ya karena kan hidup ini butuh biaya juga Ustaz. Ya sama dengan misalnya kita pergi ceramah, stasiun pergi ceramah. Kalau dikasih amplop, tambah ikhlas. Tapi kalau tidak dikasih amplop, moro-moro. Tapi biasa tuh saya kalau disebut tuh di mimbar itu ada kan biasa pengumuman panitia biaya transfer penceramah 300.000. Melakukan hal-hal kebaikan tapi memposting kebaikannya sendiri di sosial media, sedangkan di sana itu melakukan kebaikan tapi kebaikannya itu kita tahu ceritanya dari sahabat-sahabat kebaikannya. Ya, bagus sekali ini Abdul Samad ya. Nah, ini tapi bukan Ustaz Abdul Samad ini ya. Ustaz juga ini tapi bukan UAS yang mubalik terkenal. Nah, dia mahasiswa KPI ini ya. Insya Allah. Ya, bagus sekali pertanyaannya Anakda. Ya, jadi seperti tadi kalau menurut saya ya itu tergantung dari niatnya Nanda. Ya, jadi kalau niatnya itu adalah untuk kebaikan, untuk syiar Islam, untuk dakwah, ya tidak masalah itu diupload gitu ya. Dan kalau tidak ada yang like, ya tidak usah marah-marah. Ya maksudnya tidak. Pokoknya upload saja. Orang suka, orang tidak suka terserah begitu. Tapi niatnya itu adalah bagaimana agar karena yang umat-umat dulu itu misalnya pada masa sahabat kita tahu kehidupannya, kebaikan-kebaikannya itu karena ada yang tulis ya sebagai sejarah gitu dan menjadi pengetahuan bagi umat sesudahnya. Nah, kita juga begitu. Jadi kalau ada yang karena itu tidak boleh sembarangan upload di medsos karena itu akan sepanjang aplikasi FB itu misalnya ya ada atau YouTube itu ada sepanjang itu juga akan ini walaupun sekian ratus tahun. Ya, kalau itu aplikasinya masih ada, itu masih bisa ditonton orang. Dan kalau dulu hanya dengan kertas dan pena, ya tulisan-tulisan yang bisa menjadi alat media untuk peradaban, sekarang ya dengan digital. Ya, jadi karena itu perlu hati-hati sekali untuk mengupload digitalisasi ini. Karena itu akan selalu menjadi dikenang. Nah, karena itu misalnya ada yang tadinya dia perempuan ya, dia upload belum pakai jilbab. Nah, kemudian itu diupload terus terus putar terus, apakah itu menjadi dosa jariah? Nah, ketika dia hijrah kemudian sudah pakai jilbab. Nah, itu sebaiknya dia mengcaption di foto yang pakai jilbab bahwa semua foto-foto saya sebelumnya itu mohon kalau bisa di-delete. Nah, kalau bisa di-delete ya atau dihapus karena saya belum hijrah pada saat itu. Ya, kalau ada orang sudah terlanjur tidak menghapusnya itu berarti dia sudah bebas dari kejelekannya itu karena dia tidak mampu lagi menjangkau orang-orang. Tapi yang jelas dia sudah mengumumkan bahwa apa yang sudah beredar itu adalah sesuatu yang saya belum sadar waktu itu, misalnya gitu ya. Contohnya seperti itu. Jadi kalau hal-hal yang terlanjur tidak baik yang sudah diposting ya dan sudah tidak bisa dikendalikan, ya itu harus ada pemberitahuan dari yang sehingga tidak menjadi dosa terus. Karena kalau tidak diklarifikasi itu akan menjadi dosa terus-menerus ya. Nah, sepanjang orang kemudian terinspirasi melakukan kejahatan dapat juga dia. Berarti ada dosa jariah dari ya sama dengan kebaikan juga. Nah, sama dengan kebaikan juga. Jadi memposting yang baik-baik, orang lain kemudian terinspirasi ya kita dapat juga amal jariah dari kebaikan yang kita lakukan itu. Nah, begitu kira-kira ya, Ananda Abdul Samad. Tapi sudah lewat. Berpuasa adalah amalan yang tersembunyi, yang hanya kita dengan Allah saja yang mengetahuinya. Karena itu, mari kita menjalankan atau melaksanakan puasa
yang tidak hanya sebatas menahan haus dan lapar, tapi seyogyanya seluruh anggota tubuh kita itu kita menahan dari hal-hal yang dapat merusak atau mengurangi nilai dari puasa yang kita laksanakan. Dan tentu dengan ikhlas tanpa pamrih, dan semoga insya Allah kita dapat memberikan yang terbaik, mempertanggungjawabkan puasa kita sebagai puasa atau kegiatan atau ibadah yang lebih spesial dan khusus, sehingga Allah juga akan membalasnya. Karena ibadah puasa dikatakan itu tersendiri dan Allah sendiri yang langsung membalasnya.